Persiapannya sudah 100% ya, cuma tinggal sekarang menunggu kelahirannya aja. Yang kami teman-teman media semuanya terus kita doanya aja semua, semoga dilancarkan dan nggak ada hambatan dan persalinan berjalan dengan lancar, keselamatan buat istri dan baby kami. Itu kondisinya memang operasi dari sesar yang pertama itu sudah makin menipis ya, dan sudah semakin berbahaya kalau misalnya kita nggak cepat-cepat tindakan gitu. Itu yang membuat kita sempat ini juga ya, takut juga ya. Karena kondisi dari aku nggak tahu sih secara medisnya namanya apa sih, antara rahimnya pokoknya luka operasinya semakin menipis dan bahaya banget gitu kalau misalnya masih tunda-tunda. Jadi itu yang tadinya kita pikir nggak akan secepat itu lahirnya ya. Ke dalam liang kuburnya, jadi betul-betul rasa itu nyata gitu loh, masuk. Saya merasakan itu, jangan sampai, makanya itu saya berdoa terus kepada Allah, ya Allah lancarkanlah, mudahkan semuanya. Dan alhamdulillah Allah memberikan itu semua gitu loh, nggak sampai waktu 20 menit, ya mungkin 15 menit, ya si Dede Ais, Abang Ais sudah keluar. Dan di situ saya betul-betul takjub ngelihat, ya Masya Allah, kuasa Allah gitu loh, kebesaran Allah. Di situ saya betul-betul melihat, ya Allah ini muka saya, muka Iris, saya nggak nyangka gitu. Dan itu adalah momen yang nggak akan pernah saya lupain sampai seumur hidup saya gitu. Seperti yang sama-sama kita tahu, ketika kita sudah tahu air pasti relate otak kita, pikiran kita, air itu adalah untuk diminum, air putih, sumber kehidupan, air itu seperti itu, penuh manfaat. Jadi memang harapan kami pada Abang Ai ini, insya Allah kelak di masa depannya dia nanti sudah besarnya, dia bisa menjadi sumber kehidupan bagi semua orang, juga bisa menjadi bermanfaat untuk semua orang, dan juga dia mempunyai jiwa yang rendah hati dan mengalir terus. Dia bisa menjadi siapapun gitu loh, seperti air yang ketika ditaruh di dalam gelas dia akan menjadi gelas, ketika dia taruh di dalam bak dia akan menjadi bak gitu ya. Jadi apapun dia intinya shapeless and formless, that pointed begitu. Dan kenapa Rumi karena saya suka sekali dengan tokoh Sufi Jalaluddin Rumi, Mevlana Jalaluddin Rumi, dan syair-syairnya itu begitu bagus ya. Kami berharap dia juga bisa menjadi filosofi tentang pecinta, bagaimana mencintai kepada sang pencipta dan bagaimana caranya mencintai kepada hablum minan nas, kepada sesama manusia gitu loh. Jadi dia mempunyai jiwa yang lembut dan bijaksana. Dan Rumi pun juga arti dari bahasa Sanskerta adalah tampan ya, atau daya tarik. Jadi kami berharap juga ya, selain dia bijaksana, dia juga tampan seperti bapaknya gitu ya. Dan Akbar, karena nama saya sebenarnya Muhammad Ahmad Akbar.
Jadi saya ingin menaruh semua anak-anak saya yang laki-laki, insya Allah akan saya taruh belakangnya itu akbar. Dan akbar itu juga punya arti besar ya, yang artinya kalau di bahasa Arab itu kan besar. Ya seperti bapaknya mungkin ya, dia badan dia besar, ya. Hidungnya juga sama kayak bapaknya besar, cuma mukanya kayak mamanya. Alhamdulillah. Dan terakhir, kenapa ada angkanya 1453? Jadi angka itu 1453, kalau teman-teman wartawan atau teman-teman yang lagi pada nonton video ini, kalian bisa cek di Google 1453 itu apa. Jadi maka kalian akan ketemu di situ adalah saksi sejarah yang dimana Muhammad Sultan Al-Fatih yang menaklukkan kota Konstantinopel yang sekarang ini berganti menjadi kota Istanbul atau Turki yang kita tahu. Dan di tahun 1453 itu juga sudah pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW akan adanya seorang pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin dan sebaik-baiknya pasukan yang akan menaklukkan kota Konstantinopel, yang dimana di zaman itu kota Konstantinopel itu adalah ibu kota jantungnya negara di seluruh dunia gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang mungkin Amerika kali ya. Berarti untuk saya ketika saya waktu sudah menjadi bapak saat ini, tiba-tiba ya dengan naluri saya sebagai seorang bapak kayak ngurusin air, terus ngajak main, bahkan dia nangis aja saya malah makin cinta dengar suara dia nangis gitu ya. Dia hanya diem aja saya makin cinta setiap hari ngelihat dia gitu. Jadi kayak itu dengan sendirinya gitu loh. Allah memang sudah memberikan kesempurnaan itu kepada makhluknya manusia gitu kan, untuk bisa beradaptasi gitu. Jadi insya Allah sih bisa beradaptasi. Saya pengen melihat anak saya ini mempunyai adab yang baik. Itu yang paling penting. Jadi dikatakan keinginan kami dari kesemua itu adalah adab. Karena Nabi pernah bilang apa sih yang harus kita lakukan, itu adalah adab dan adab gitu loh. 3 kali mengatakan.